slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Hasil imbang yang diraih skuad Garuda Muda di leg kedua kontra Mali memang tak menghadirkan kemenangan. Namun secara garis besar justru membuka mata publik bahwa progres tim ini jauh lebih besar daripada sekedar skor di papan pertandingan. Setelah di leg pertama kalah telak 3-0 dan terlihat benar-benar kesulitan menghadapi gaya agresif Mali, leg kedua menjadi panggung pembuktian bahwa evaluasi yang dilakukan Coach Indra Syafri tidak sia-sia. Tim ini tampil jauh lebih terstruktur, lebih berani, dan lebih percaya diri menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Walaupun hasil akhirnya 2-2, namun dari sisi permainan, tim ini menunjukkan peningkatan yang benar-benar signifikan. Para pemain tampak jauh lebih siap dalam menghadapi duel fisik, transisi, dan tekanan. Determinasi mereka jelas terlihat dari menit ke menit, seolah-olah kekalahan di leg pertama adalah cambuk yang membuat seluruh skuad menyalakan api dalam diri masing-masing. Dan harus diakui, menghadapi tim seperti Mali yang secara level, fisik, dan kualitas individu berada satu tingkat di atas Indonesia, tetap mampu menahan imbang adalah hal yang sangat positif. Hanya saja tentu masih ada catatan penting, terutama mengenai kesalahan elementer. 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia di leg kedua sebenarnya bukan gol yang tak bisa dicegah. Ada beberapa momen di mana kurang tenangnya build up dan miskomunikasi membuat Mali mendapat peluang yang seharusnya bisa diredam. Namun bagian inilah yang membuat pertandingan uji coba ini bernilai tinggi karena memberitahu titik mana yang harus diperbaiki sebelum memasuki turnamen sesungguhnya. Hal paling menarik dari leg kedua ini jelas terlihat dari perubahan taktik Coach Indra Syafri. Banyak yang menilai bahwa selama ini Indra terlalu terpaku pada satu formasi yakni 4-3-3. Tapi pertandingan kemarin menunjukkan bahwa beliau tidak segan melakukan perubahan besar ketika formasi dasar itu tidak berjalan. Lawan yang bermain agresif seperti Mali membuat 4-3-3 Indonesia kewalahan total di leg pertama. Lini tengah bolong, build up tidak stabil, pemain kehilangan bola pada area berbahaya, dan pressing lawan sulit ditahan. Dari sinilah muncul keputusan berani, mengubah formasi menjadi 3-4-3. Formasi 3-4-3 inilah yang menjadi titik balik. 2 wingback naik lebih tinggi dan memberikan overload di sisi sayap. 1 gelandang tengah bisa membawa bola lebih bebas. 3 pemain depan bergerak lebih cair dan mampu membuat lini pertahanan Mali lebih waspada. Transisi pun jauh lebih cepat. Ketika bertahan, formasi berubah menjadi 5-4-1 tanpa harus benar-benar parkir bus. Coach Indra memilih medium block yang membuat Indonesia tetap bisa melakukan pressing dan counter dengan cepat. Ini alasan mengapa dalam beberapa momen Indonesia mampu melancarkan serangan balik yang rapi, bahkan 2 gol Indonesia lahir dari situasi transisi yang terorganisir dengan baik. Etos kerja pemain juga patut diapresiasi. Bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit bukan hal yang mudah. Namun para pemain memperlihatkan kedewasaan baru dalam membaca tempo, dalam duel fisik, dan dalam menentukan momen kapan harus membangun serangan secara direct, kapan harus bermain lebih sabar. Build up mereka lebih rapi, pivot lebih hidup, dan pergerakan diagonal mulai terlihat lebih sering. Long pass pun tidak lagi asal lepaskan, tapi ditujukan dengan perhitungan matang. Pemain seperti Ivar dan Rivaldo menunjukkan dinamika gerak yang membuat jalur passing lebih terbuka. Rotasi dari sisi kanan ke kiri juga menjadi lebih terencana, tidak sekedar improvisasi. Di fase menyerang, Indonesia tidak lagi monoton. Tidak hanya menyerang dari satu sisi, tetapi Indonesia mulai menampilkan kombinasi diagonal, inside forward yang melakukan pinching inside, dan box occupation yang lebih rapi. Dalam bahasa sederhana, serangan Indonesia lebih hidup dan tidak mudah ditebak. Dengan 3-4-3, Indonesia memiliki 2 wajah taktik yang bisa digunakan di SEA Games nanti. Sesuatu yang membuat rival-rival utama seperti Thailand dan Vietnam mulai merasa khawatir. Dan memang benar, kabar dari Thailand cukup menarik. Pelatih mereka Tawat Chai secara terang-terangan mengaku bahwa Indonesia adalah salah satu ancaman terbesar di SEA Games 2025. Menurutnya, uji coba melawan Mali memperjelas kualitas Indonesia.
Jika nanti diperkuat 3 pemain abroad, Marcelino, Adrian Wibowo, dan Tim Gensen, maka Indonesia bisa menjadi lawan yang sangat sulit bagi siapapun. Ini membuat Thailand harus mempersiapkan diri jauh lebih serius. Mereka menyadari bahwa kegagalan-kegagalan sebelumnya bukan hanya karena masalah internal mereka, tetapi juga karena pesaing seperti Indonesia terus berkembang pesat. Tak hanya Thailand, Vietnam pun memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Media The Tau 247 menyebut Indonesia sebagai tim yang paling siap menghadapi SEA Games 2025. Uji coba melawan Mali dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia semakin matang dalam skema permainan, terutama apabila nanti skuad Garuda benar-benar diperkuat para pemain abroad. Vietnam mengakui jika pemain seperti Marcelino atau Adrian Wibowo ikut serta, Indonesia akan 2 kali lipat lebih kuat dibanding saat mereka bertemu di final Piala AFF U23 beberapa waktu lalu. PSSI sendiri menaruh harapan besar terhadap timnas U22 Indonesia. Kegagalan di Piala Dunia membuat Indonesia harus bangkit dari level muda. SEA Games menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, PSSI mendukung penuh langkah Coach Indra untuk memanggil pemain abroad, meskipun secara regulasi SEA Games bukan turnamen FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemain. Namun, PSSI dan Coach Indra menyatakan tetap akan berusaha maksimal. Surat permintaan sudah dikirim ke klub masing-masing dan tinggal menunggu balasan resmi. Jika semua berjalan mulus, Indonesia akan tampil dengan skuad terkuat dalam 10 tahun terakhir. Coach Indra sendiri sudah mengantongi sekitar 18 nama yang hampir pasti dibawa ke SEA Games. Tinggal 5 pemain lagi yang sedang dalam proses finalisasi. Beliau menegaskan bahwa pemain abroad belum tentu pasti datang, tapi peluang tetap terbuka. Karena itu, uji coba melawan Mali dijadikan ajang validasi untuk pemain-pemain lokal yang benar-benar siap bersaing. SEA Games bukan hanya tempat memperebutkan medali, tapi juga tempat unjuk gigi bagi pemain yang ingin masuk timnas senior suatu hari nanti. Di sisi lain, ada kabar panas dari negara tetangga, Malaysia. FIFA dikabarkan telah memerintahkan sekretariat mereka untuk menggelar penyelidikan formal terhadap FAM terkait kasus naturalisasi 7 pemain yang disebut menggunakan dokumen palsu. Laporan FIFA sepanjang 63 halaman mengungkap bahwa ke-7 pemain itu tidak memiliki garis keturunan Malaysia sama sekali. Bahkan dalam investigasi ditemukan percakapan WhatsApp yang menjadi bukti kuat pemalsuan data. FIFA menilai FAM tidak memiliki alasan kuat untuk banding. Bahkan FIFA berencana membawa kasus ini ke ranah pidana internasional dengan menghubungi otoritas kriminal di Malaysia, Brazil, Argentina, Belanda, dan Spanyol. Hal ini membuat posisi Malaysia di CAS semakin sulit. Karena itu, sebagian besar negara ASEAN mendesak panitia SEA Games untuk mencoret timnas sepak bola pria Malaysia sebagai bentuk sanksi sosial karena dianggap mencoreng nama baik sepak bola Asia Tenggara. Bagi sebagian besar negara ASEAN, tindakan Malaysia ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan telah merusak kepercayaan dalam kompetisi internasional tingkat regional. Dengan turbulensi yang terjadi di Malaysia, rival-rival Indonesia kini semakin sibuk dengan masalah internal masing-masing, sementara Indonesia terus memperbaiki diri. Garuda Muda terus melangkah, berusaha memperkuat taktik, mental, dan komposisi tim. Ini adalah momentum emas untuk mencuri perhatian di SEA Games 2025. Pada akhirnya, uji coba melawan Mali bukanlah tentang menang atau kalah semata. Ini adalah tentang progres, pemahaman taktik, adaptasi, dan keberanian untuk berubah. Perubahan dari 4-3-3 ke 3-4-3 membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi terpaku satu strategi. Garuda kini memiliki 2 wajah, satu untuk membangun serangan rapi, satu lagi untuk bertarung agresif. Dan keduanya terbukti efektif ketika dijalankan dengan disiplin tinggi. Garuda Muda tidak hanya bermain bola. Mereka sedang membangun masa depan. Mereka sedang membangun harapan yang sempat runtuh. Mereka sedang menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Bintang di angkasa bersinar lagi. Garuda melambung menuju mimpi tak terhingga. Perjalanan masih panjang, tetapi tidak tahu satu hal. Indonesia tidak sedang berjalan mundur, kita sedang lepas tandas. Ayo bangkit Garuda, dunia kita, mimpi kita. Bersama kita bisa.
negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being a